teman-teman dimanapun berada. Halo juga Om dan Tante yang ikut beribadah bersama Sekolah Minggu GMI Wilayah 2. Senang sekali saya, Harvan Simanjuntak dari GMI Pos Pelayanan Cibubur bisa menyapa kita semua. Mari kita beribadah bersama dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, yuk kita bernyanyi dengan semangat untuk memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Jangan lupa, kamu bisa menyebut nama anggota keluarga kamu yang ada di rumah supaya semua sama-sama memuji Tuhan. Seru ya bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kita nggak cuma mulut yang memuji, tapi seluruh badan kita bergerak memuji Tuhan. Yuk kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sebelum kita masuk lebih lagi, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan di dalam hari-hari kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu itu yang melawat kami semua secara khusus di dalam ibadah kami pada hari ini.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selain memuji Tuhan, kita juga diajak untuk mengucap syukur. Salah satunya dengan memberi persembahan untuk persediaan di rumah Tuhan. Sudah disiapin kan? Persembahan ini akan dikumpulkan untuk gereja kita masing-masing. Jangan lupa berikan yang terbaik ya. Saya akan mengajak teman-teman belajar sebuah lagu yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Nanti di bagian akhir kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan memberkati ya. Bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di rumah Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, ujilah aku, bukankah ku buka tingkap-tingkap langit untukmu, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya Tuhan, terimalah doa kami. Bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada tersedia makanan di rumah Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, ujilah aku, bukankah ku buka tingkap-tingkap langit untukmu, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya Tuhan, terimalah doa kami. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hai adik-adikku yang terkasih, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Kak Rahel Daulay boleh berjumpa dengan kita sekalian. Dan saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Sudah siap belum? Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami satu persatu sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan terlebih lagi kami boleh menjadi orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mendengar firman Tuhan, saatnya untuk duduk, diam, dan membuka telinga kita. Firman Tuhan adalah suara Tuhan yang menyapa kita. Yuk kita dengarkan sama-sama. Dengan sikap berdoa, kita menyanyikan Ku Dengar Suaramu. Memanggil diriku supaya
Firman Tuhan yang akan kita baca bersama diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ke 5. Sudah buka Alkitabnya? Mari kita baca bersama-sama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama mengajarkan kita untuk menjadi anak yang rendah hati. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, Kak Rahel mau bercerita nih. Ada teman-teman Kak Rahel yang punya kebiasaan. Begini ceritanya. Ini Tono. Dia suka sekali bermain Lego. Hampir setiap hari dia bermain Lego. Dia bisa seharian kalau main Lego. Memang Lego adalah kesukaannya. Tapi ketika dia sudah mulai bosan memainkan Lego, biasanya dia akan meninggalkan begitu saja. Berharap orang lain akan membersihkan mainannya. Waduh, tidak mau membersihkan mainan? Tono. Kira-kira itu anaknya rendah hati enggak ya? Kayaknya enggak ya. Nah, ada lagi nih cerita yang lain. Mau dengar nggak? Suatu ketika, Tina diajak mama papa pergi ke mall. Lalu di mall dia melewati sebuah tempat mainan. Waduh, mainannya bagus-bagus. Rasanya pengen deh kalau mama papa beliin mainan itu buatku saat ini juga. Tapi ternyata papa mama tidak mau membelikannya buat Tina. Lalu Tina tiba-tiba marah dan ngambek kepada mama. Pokoknya aku nggak mau makan kalau aku nggak dibeliin mainan. Waduh, suka ngambek karena nggak dibeliin mainan? Kira-kira kamu seperti itu nggak ya? Semoga enggak ya. Nah, yang ini Dewi dan Dina. Satu ketika Dina diberikan hadiah snack favoritnya. Dia berencana akan memakan snack itu sambil nonton TV di rumah. Ternyata Dewi datang. Dina mulai bingung apakah dia akan membagikan makanan favoritnya itu pada Dewi. Sebab ini betul-betul makanan favoritnya. Nah, kalau kamu jadi si anak itu, kira-kira kamu bakal membagi snack favoritmu tidak? Hah? Enggak. Kalau kamu berbagi, berarti kamu adalah anak yang rendah hati. Sebab anak yang rendah hati tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia akan suka berbagi dan membuat orang lain juga bisa ikut menikmati apa yang dia nikmati. Adik-adik yang terkasih, kapan sih kita harus jadi anak yang rendah hati?
Di gereja waktu ada pendeta atau kakak sekolah minggu? Atau di rumah waktu dilihatin sama papa mama? Atau di sekolah waktu diperhatiin sama guru? Kita harus selalu menjadi anak yang rendah hati setiap saat dan di semua tempat. Sebab Allah ada dimanapun kita berada. Dan Dia melihat apa yang kita kerjakan setiap hari. Nah, apakah kita sudah menjadi anak yang rendah hati atau tidak? Seperti kata-kata di dalam lagu ini. Yuk kita nyanyikan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku, terbang luar angkasa, ku selam samudra, dayung di perahu sungai. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Berarti benar-benar nih kita perlu belajar menjadi anak yang rendah hati. Mau tahu nggak bagaimana caranya belajar menjadi anak yang rendah hati? Kalau kita mau belajar menjadi rendah hati, marilah kita belajar dari teladan Yesus Kristus. Seperti cerita firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, ini menceritakan pada satu malam ketika mendekati perayaan Paskah, Yesus dan murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah. Di situ mereka makan bersama atau disebut dengan perjamuan terakhir. Nah, Yesus bersama murid-muridnya. Tunggu dulu. Kalau ada murid, berarti kira-kira Yesus ini siapa? Ya, betul. Yesus adalah guru mereka atau pemimpin mereka atau orang yang mestinya disegani atau dihormati. Sama seperti kita kepada guru-guru kita selalu menghormati mereka. Namun di antara murid-murid itu ternyata ada yang pikirannya sudah dihasut oleh si iblis. Tahu nggak siapa? Ya, Yudas Iskariot. Iblis membisikkan dia supaya mengkhianati gurunya itu. Kamu tahu nggak? Gurumu itu lagi dicariin sama orang. Kalau kamu jual gurumu itu ke orang tersebut, pasti kamu akan dapat uang. Lumayan kan? Yudas hatinya terhasut oleh iblis. Dia adalah contoh murid yang cuman memikirkan dirinya sendiri, yang cuman memikirkan kenikmatan dirinya sendiri. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira Yesus tahu nggak hati Yudas tersebut? Karena Yesus adalah Allah, Ia tahu bahwa seorang dari muridnya akan mengkhianati dia. Namun, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Yudas, muridnya yang berniat jahat itu? Yesus datang dan mendekati murid-muridnya. Yesus tidak menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang sombong, tetapi justru Dia datang mendekati murid-muridnya dan mencuci kakinya satu persatu. Pada waktu itu, orang memang biasa membasuh kaki, lalu melapnya. Cuman yang biasanya membasuh kaki itu adalah seorang hamba atau orang bawahan.
kepada tuannya. Nah, bisa bayangkan kan betapa terkejutnya murid-murid pada saat itu. Mereka nggak menyangka kalau sang guru atau pemimpin mereka akan membasuh kaki mereka. Sang guru memosisikan diri seperti seorang hamba, seorang pembantu, seorang bawahan, dan memperlakukan murid-muridnya sebagai orang yang lebih tinggi, termasuk kepada Yudas yang sudah berniat jahat untuknya. Itulah Yesus. Dia memberikan teladan rendah hati kepada murid-muridnya, supaya apa? Supaya murid-muridnya pun bisa melakukan hal yang sama untuk orang lain. Rendah hati artinya kita peduli dan mengasihi orang lain, menghargai dan menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak memaksakan apa yang kita mau kepada orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Adik-adik yang terkasih, kamu bisa kok mulai belajar menjadi anak yang rendah hati sejak dini. Salah satunya seperti cerita teman-teman Kak Rahel tadi. Pertama, jika kamu habis bermain dan mainan kamu berserakan, tidak perlu menunggu orang dewasa untuk membersihkan mainan kamu, tetapi kamu sendiri bisa melakukannya. Itu baru namanya anak yang rendah hati, cek. Kedua, jika kamu menginginkan sebuah mainan yang menarik hatimu, kamu harus sabar dan menahan diri. Mungkin kalau kamu berbuat sesuatu yang baik dan berprestasi, kamu bisa mendapatkan mainan itu. Tapi kalaupun belum bisa memiliki, kamu harus tetap bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Itu baru namanya anak yang rendah hati, cek. Ketiga, jika kamu punya snack favorit atau apapun yang bisa kamu bagikan untuk orang lain, bagikanlah itu, supaya orang lain juga bisa merasakan kenikmatan yang kamu rasakan. Itu juga namanya anak yang rendah hati, cek. Nah, sekarang Kak Rahel mau tanya, bersediakah kamu belajar mengikuti teladan Yesus kepada murid-muridnya? Bersediakah kamu untuk mengikuti kehendak Yesus supaya kamu menjadi anak yang rendah hati? Jika iya, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan hati yang jujur dan tulus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kiranya adik-adik tetap selalu mengingat pada janjimu dan tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan adik-adik sekalian. Nah, ada satu lagi ayat hafalan yang bisa menolong kita untuk selalu menjadi anak yang rendah hati. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, kita coba pakai peraga. Nah, bayangkan kalau ini adalah kamu, ya, barang siapa meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan.
Nah, kamu boleh memeragakan itu di rumah masing-masing supaya firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara adik-adik sekalian, menjagai dalam keseharian kita, menolong kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.